Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, kali ini saya Mutia Hasanah dari S1 Pendidikan Kimia tahun angkatan 2018 akan sedikit mempresentasikan dari bentuk tugas terstruktur Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 ya, terkait Al-Quran, sains, laut, dan fenomenanya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sahharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fihi walitabtahu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera belayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman semua sudah paham ya terkait laut itu sendiri. Bahkan mungkin dari secara letak geografis teman-teman mungkin sudah sering atau mungkin sudah pernah mengunjungi laut. Nah, untuk pembahasan AIK pada kali ini itu kita akan membahas atau mengkupas tuntas fenomena-fenomena yang ada di laut yang ternyata dapat dijelaskan atau dapat dijawab oleh Al-Quran. Nah, pembahasan kali ini itu yang pertama kita akan bicara tentang pengetahuan umum laut, lalu kita akan bahas laut dalam segi pandang Al-Quran, dan atas dua hal tersebut nanti kita akan menemukan fenomena laut yang dapat dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya dirangkum oleh sains modern ya. Oke, langsung ke pembahasan pertama. Istilah pengetahuan umum tentang laut. 71% permukaan di muka bumi ini merupakan lautan dengan jumlah luas 361 juta kilometer persegi, dan daratannya itu hanya 1.149 juta kilometer persegi. Perbandingannya itu kayak 7:3. Nah, mungkin teman-teman juga sering ya familiar dengan istilah laut, lautan, dan kelautan yang mereka memang berhubungan. Secara kata pun laut ketika ditambahi an maka sufiksnya menjadi lautan. Terus ketika ditambahi ke jadi kelautan. Untuk laut itu sendiri artinya adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan luas yang berfungsi menghubungkan atau memisahkan antara suatu benua dengan benua lainnya atau suatu pulau dengan pulau lainnya. Contohnya kayak di antara Pulau Jawa sama Sumatera itu ada lautan. Berarti lautan itu fungsinya menghubungkan pulau tersebut. Terus untuk lautan ya, tadi kan laut, ini lautan berarti ada sufiks an-nya atau tambahan an-nya. Laut yang sangat luas. Nah, biasanya itu kita sebutnya dengan samudra. Nah, terus setelah lautan kita tahu ada kelautan. Kalau kelautan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Oke. Nah, di sini para ahli kelautan sepakati ada 5 lautan yang dikenal oleh kita semua ya, atau umum. Yang pertama itu ada Samudra Pasifik, terus ada Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Arktik, dan Samudra Antartika. Nah, untuk Samudra Pasifik itu samudra yang paling besar. Nah, luasnya itu sekitar 166 juta kilometer persegi. Kayak sepertiga permukaan bumi itu adalah Samudra Pasifik, teman-teman. Panjangnya aja 15.000 kilometer ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang Palung Mariana. Palung Mariana itu letaknya ada di Samudra Pasifik atau palung yang paling dalam. Nah, setelah Samudra Pasifik, kita akan lanjut ke Samudra Atlantik ya. Samudra Atlantik itu samudra terbesar kedua di dunia. Luasnya itu 1/6-nya. Nah,
Tapi Samudra Atlantik itu samudra yang termuda. Habis Samudra Atlantik, kita akan berkenalan sama Samudra Hindia. Mungkin teman-teman juga pas sejarah SD atau SMP kenal sama geografi. Letak dari Indonesia itu diapit oleh 2 samudra ya, salah satunya adalah Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini adalah samudra terbesar ketiga di dunia. Samudra Hindia juga letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Makanya samudra ini merupakan samudra yang memiliki suhu paling hangat di antara keempat samudra lainnya. Terus ada Samudra Antartika. Samudra Antartika itu dikenal dengan Samudra Selatan karena memang mengelilingi kutub selatan. Nah, perairan di kutub selatan itu baru diakui sebagai samudra pada tahun 2000 oleh Organisasi Hidrografi Internasional. Nah, yang terakhir ada Samudra Arktik, adalah samudra yang terkecil di dunia dengan luasnya itu 14.000 lebih kilometer persegi. Nah, di Samudra Arktik ini teksturnya itu sering dikelilingi oleh lapisan es yang mengambang di atas samudra. Oke, lanjut ya. Tentang asal mula laut. Kita yakin Allah itu menciptakan sesuatu, entah itu bernyawa ataupun tidak, pasti melalui proses dan tahapan-tahapan tertentu yang memiliki hikmah tersendiri. Begitu pula dengan lautan. Nah, teori pembentukan lautan yang paling kita kenal itu adalah teori Wegener, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu teori gerakan kontinen, yang mengatakan bahwa Pangea itu bisa aja di benua ya, mengalami gerakan kontinen dan terpecah menjadi benua. Nah, setelah benua itu terbentuk menjadi seperti yang ada sekarang, selanjutnya akan terjadi pelapukan nih, batuan di daratan oleh air hujan yang membawa berbagai jenis garam mineral melalui sungai yang akhirnya akan menjadi laut. Nah, dari lautan akan terjadi proses penguapan karena kenaikan suhu pada siang hari dan uap terakumulasi membentuk awan yang jatuh ke bumi menjadi hujan. Ini teori pertama. Yang kedua itu ada teori yang menceritakan asal mula terbentuknya lautan itu sekitar 4 miliar tahun lalu, ketika permukaan bumi itu awalnya dulu masih sangat panas. Karena saking panasnya, air juga nggak bisa bertahan dalam wujud cair. Nah, zat cair yang dikeluarkan dalam wujud uap dari kawah gunung berapi bersama gas-gas vulkanik lain itu terlepas ke langit. Nah, akhirnya sekitar 3,85 miliar tahun lalu, bumi mulai mendingin nih, diikuti dengan terbentuknya atmosfer yang menyelubungi permukaan bumi. Nah, atmosfer tersebut tersusun atas gas vulkanik dan salah satunya uap api. Nah, pada perkembangan selanjutnya air itu akan mengembun, terus akan terbentuk genangan dan cekungan-cekungan permukaan bumi. Itu awal mula terbentuknya lautan, teman-teman. Nah, untuk karakteristik laut itu sebenarnya banyak banget ya, kayak ada karakteristik dari fisika, terus ada kimia, biologi, dan lain sebagainya. Namun kita akan rangkum menjadi 4 pembahasan. Yang pertama itu karakteristik dari warna laut. Laut itu pada umumnya warnanya itu biru. Birunya bervariasi ya, antara biru muda sampai biru tua. Nah, warna biru laut itu disebabkan karena penyerapan dan penebaran sinar matahari oleh partikel halus yang melayang di dalam laut atau fitoplankton. Selain warna laut, ada salinitas. Salinitas itu artinya adalah rata-rata garam yang terlarut dalam air ya. Nah, garam-garam yang terdapat di lautan itu ada klorida dengan persentase 55,4%, terus ada natrium 30,61%, ada sulfat 7,68%, magnesium 3,69%, kalsium 1,16%, kalium 1,10%, dan lain sebagainya. Nah, salinitas air laut itu rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram. Nah, setelah salinitas, kita akan berbicara tentang suhu. Suhu air laut di daerah tropis itu kisarannya karena hangat ya, jadinya 260 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Namun, semakin ke dalam lautan, maka suhunya akan semakin dingin karena penyerapan cahayanya juga mulai berkurang ya. Nanti akan dijelaskan di bagian fenomena. Nah, terus yang keempat itu ada densitas. Densitas itu
salah satu komponen penting yang mengontrol pergerakan air laut. Densitas itu juga tidak seragam pada kedalaman dan lokasi laut antar satu laut dengan laut lainnya. Nah, perbedaan densitas yang membatasi antara laut satu dengan yang lainnya bergantung pada suhu, salinitas, dan tekanan. Oke, lanjut kita pembahasan kedua, yaitu laut dalam Al-Quran. Istilah laut dalam Al-Quran disebutkan dengan kata bahar, dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak kurang lebih 41 kali. Nah, objek pembahasan bahar secara umum itu membahas tentang satu, fenomena pertemuan dua lautan. Yang kedua, menceritakan kisah Nabi Musa yang melakukan perjalanan sampai di pertemuan dua lautan untuk mencari hamba Allah guna belajar ilmu darinya. Siapakah hamba Allah tersebut? Ya, Nabi Khidir. Nah, yang ketiga itu sebagai isyarat ilmiah yang perlu digali kembali kandungan hikmah di baliknya. Biasanya digunakan untuk iptek ya, dan kajian tematik. Oke, setelah berkenalan, kita akan bahas tentang makna kata bahar nih. Ada beberapa pandangan dari para ahli kelautan yang mengatakan laut itu adalah setiap tempat yang luas yang mencakup air yang banyak. Terus ada pandangan lain bahwa laut itu adalah ungkapan bagi orang yang luas pengetahuannya atau orang yang luas ilmunya. Terus laut itu hanya air asin, bukan air tawar, sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ya, ayat 53. Nah, yang keempat itu bisa dikatakan air tawar karena ia bertemu bersama dengan air asin, sebagaimana dikatakan seperti kata al-syam dan al-qamar pada kata al-qamaron. Jadi asyam itu matahari ya, al-qamar itu bulan. Nah, adanya bulan itu karena ada matahari. Pun seperti itu, kan ada pertemuan antara air tawar dan air lautan. Dan yang kelima, lautan artinya adalah air yang banyak, baik yang asin maupun tawar. Nah, selain kata bahar, di dalam Al-Quran itu terdapat istilah lain teman-teman yang memiliki arti laut, yaitu yam. Kata yam merupakan masdar dari kata kerja dasar yumamu yaman, yang bermakna terlempar ke laut. Pakar bahasa Arab menyatakan bahwa kata yam merupakan padanan kata bahar yang berarti laut. Dan kata yam itu bisa kita temukan dalam beberapa surat ya. Ada Quran surat Al-A'raf ayat 136, Toha 78 dan 97, Al-Qasas ayat 40, Az-Zariyat 40 dan 34. Sedangkan dua ayat yang lain yaitu kata yam bermakna sungai Nil terdapat pada Quran surat Toha ayat 39, diulang ya 2 kali, dan ada Al-Qasas ayat 7. Ini salah satunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani di fihi fil tabuti wa fa'aqdi fihi fil yammi falyalkihil yammu bisajli yahuduhu anuli wa a'udu liko wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala hubun. Lalu fenomena laut dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali fenomena laut yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, namun ini kita rangkum menjadi 4 ya. Yang pertama ada api di dalam lautan, yang kedua itu laut yang berlapis-lapis, yang ketiga itu ada laut yang gelap gulita, dan yang keempat itu terjadinya batasan dalam dua lautan. Menuju ke fenomena yang pertama, yaitu api dalam lautan. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan perumpamaan di kartun SpongeBob, yaitu mereka bukan bertemu ya, jadi ada gambaran bahwa SpongeBob itu bisa menghidupkan api di dalam lautan. Ternyata Al-Quran sendiri itu sudah memberitahukan dalam Quran surat At-Tur ayat 6, wal bahril masjur, artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ini itu menarik untuk dikaji. Pertama diketahui itu pas ketika ilmuwan melakukan penelitian pada saat zaman perang kedua ya. Jadi
di situ kan gencar-gencarnya iptek itu ditegakkan. Nah, ada sebuah buku judulnya itu Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu pada kedalaman 1 mil di bawah laut, lahar letusan gunung api bisa meleleh keluar dan memanas hingga menyemburkan abu-abu vulkanik. Nah, fenomena ini bisa terjadi di seluruh lautan. Nah, gunung-gunung api di dasar samudra jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan dengan gunung-gunung api yang ada di daratan. Itu tersebut terbentang di sepanjang dasar samudra. Itu teman-teman. Untuk yang kedua itu fenomena laut yang berlapis-lapis ya. Nur ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadulumati fi bahari luji yahsyahu mawju mina fauki mawjum min faukihi sahabbu dulumatum ba'duha fauqa ba'din ida akhraja yadah lam yakat yarah wa man lam yajalillahu lahu nuran fama lahu min nur. Nah, di sini dijelaskan bahwa artinya atau seperti lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih bertindih, apalagi apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya. Kalau teman-teman saat SMA atau SMP pernah belajar tentang geografi, di situ kita akan mengenal struktur bumi dan struktur laut. Nah, kalau laut itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kedalaman laut, dibagi menjadi littoral, neritik, basial, dan abisal. Abisal itu yang paling dalam. Nah, kalau berdasarkan suhunya itu ada homogensi, thermosaline, dan deep layer. Deep layer itu paling deep, paling dalam, paling bawah, dan paling dingin. Nah, kalau berdasarkan kehidupannya itu ada mesopelagic, ada bathypelagic, dan ada abyssopelagic. Ini kayak digambar ya. Terus yang selanjutnya itu yang terakhir ya, bukan ding, yang ketiga itu ada fenomena laut dalam yang gelap gulita. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan dalam Quran surat Al-An'am ayat 97, Malakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, apakah hal itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Nah, sinar cahaya akan mengalami pembiasan ketika menabrak air. Di kedalaman 10-15 meter, air menyerap warna merah. Oleh karena itu, jika seseorang menyelam di kedalaman 25 meter dan mendapat luka, ia tidak dapat melihat warna merah darahnya, karena warna merah tidak bisa mencapai kedalaman tersebut. Nah, demikian pula warna orange yang diserap pada kedalaman 30-50 meter. Lalu kuning 50-100 meter, hijau 100-200 meter, biru 200 meter, dan violet serta nila pada kedalaman lebih dari 200 meter. Nah, semakin ke dalam warnanya itu akan semakin luntur teman-teman. Satu lapis disusul lapisan yang lain. Nah, semakin dalam laut maka akan semakin gelap. Kegelapan yang sempurna dapat ditemukan di kedalaman lebih dari 1000 meter
karena memang cahaya tidak akan mampu menembus kedalaman lebih dari 1000 meter. Yang terakhir itu ada batas dua lautan dan hikmahnya. Mungkin teman-teman juga sudah sering melihat ya, kalau misalnya kita bicara Al-Quran dan laut, itu fenomena yang paling sering diungkit atau diungkap itu tentang bertemunya dua lautan, ada air tawar sama air asin, namun mereka tidak bercampur. Itu terjadi di Samudra Atlantik dan juga ada di pokoknya di dekat Gibraltar. Nah, di sini pertama surat Al-Furqan ayat 53. Huwa alladzi marrajal bahraini hada adabun furatu wa hada milhun ujaju wa ja'ala bainahuma huwa hijram mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Lalu ada Al-Quran Fatir ayat 12 yang artinya, dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit, dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal atau bahtera, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Ini gambar atas bawah ya. Lalu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan yang terakhir ada Quran surat An-Naml ayat 61 yang artinya, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidaklah mengetahui. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya kutipan dari Buya Hamka tentang quotes laut ya. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Buya Hamka. Ambil yang bermanfaat dan maafkan yang salah. Terima kasih, kurang lebihnya billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.